Halo, halo, halo. Mana suaranya, halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya baik ya. Bu Tika ucapkan selamat datang. Alhamdulillah. Ada Danen, Aris, Fabian. Siapa nih? Ada Safira, Atia, Mbak Hana, Ainun. Siapa lagi ya? Mohon dibuka dulu videonya supaya acaranya bisa segera kita mulai ya. Ada Aunil, ada Mbak Aziza, ada Usada. Alhamdulillah. Terima kasih. Juga Bu Tika ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama untuk Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yusuf Hadi. Selamat datang di ruang Zoom kita. Nanti selama ada beberapa acara ya, yang sebelum kita mulai ya. Pertama nanti kita akan buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah, dan yang paling spektakuler dari pertemuan kita hari ini nanti ada pemutaran film. Wah, kemudian disimak baik-baik karena di akhir pemutaran film itu nanti akan ada berhadiah. Ini nanti akan seru sekali. Oke, gitu ya. Jadi dijaga adabnya. Minta tolong di-mute dulu semua mic-nya supaya suaranya nanti terdengar jelas. Bagi nanti yang bertanya boleh angkat tangan atau mengajukan ini raise hand ya. Nanti bisa dilihat dulu. Nanti Bu Tika persilahkan untuk bertanya. Gitu nanti. Oke, semuanya sudah siap? Nah, selama acara anak-anak boleh sambil minum, begitu, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita buka acara pada hari ini dengan Ummul Kitab. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Jadi itu lillahi wa syafa'ati rasulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika ucapan selamat datang yang baru datang, ada siapa nih? Rohib, Fadil, itu ya. Untuk selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Bapak Yusuf Hadi. Harap semua anak-anak memperhatikan dengan baik. Bu Tika persilakan kepada Bapak Yusuf Hadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 10 ya di bulan Syawal. Ini hari yang berbahagia karena ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Maka dalam kesempatan ini Pak Yo mengucapkan kepada anak-anakku siswa kelas 4, 5, 6 dan juga kepada Bapak Ibu ya wali murid kelas 4, 5, 6 taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum kullu amin wa antum bi khair. Jadi Hari Raya Idul Fitri
tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya kepada semua, baik siswa-siswi kelas 4, 5, 6 SD Al Muda Rohmat dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 4, 5, dan 6. Mungkin selama masa kegiatan belajar online, saya pribadi selaku kepala sekolah ada kesalahan, kekurangan, baik itu perkataan maupun sikap, mohon dimaafkan. Ya. Kita mulai lagi lembaran tahun ini dengan hati yang bersih, dan saya juga harapkan ya siswa-siswi SD Al Muda Rohmat semakin taat ya kepada Allah, ibadahnya juga semakin rajin, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. Mari kita sama-sama meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin bulan Ramadan sudah kita lalui ya dengan berpuasa, menahan lapar dan haus, beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi Pak juga doakan semoga amal ibadah kita kemarin selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus berharap ya mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Jadi itu ya harapannya Pak Yayo, dan juga semoga kalian juga semakin menjadi generasi muslim yang soleh dan solehah ya, insya Allah. Dan juga kepada kelas 6 ya, yang akan menghadapi ujian sekolah, Pak Yayo doakan semoga lancar nanti ujiannya ya, persiapan mau memasuki SMP. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran saat ujian nanti. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Sekali lagi Pak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Kita juga segera bertemu langsung ya secara tatap muka dengan kalian semua, dengan Bapak Ibu guru, ya. Dan tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo, saya ucapkan, dan alhamdulillah senang sekali dapat doanya ya anak-anak, terutama untuk kelas 6. Semoga ujian sekolah besok Senin berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya kita langsung acara kedua ya. Mohon sekali lagi Bu Tika minta tolong untuk anak-anak yang videonya belum di on-kan, minta tolong segera di on-kan ya, supaya yang lain bisa lihat wajahnya. Gitu. Terima kasih. Dan juga nanti untuk kuis kita akan ada aturan yang spesial gitu ya. Oke, baiklah, untuk acara yang kedua Bu Tika langsung, yaitu sambutan dari masing-masing wali kelas. Mungkin selama ini ada yang salah kata, hilaf, kemudian ketika ketemu itu tidak sengaja menyakiti perasaan dan sebagainya ya. Nah, ini tadi itu untuk minta maaf karena haknya Allah sudah kita tunaikan, haknya manusia itu harus ditunaikan. Itu kalau salah saling meminta maaf dan memaafkan. Gitu ya. Baik, hari ini kita mulai dulu dari wali kelas 4 yaitu Bu Ais ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Bu Anggra. Bu Tika persilahkan dulu kepada Bu Ais. Ya, terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat ya. Bu Ais di sini ingin mengucapkan minal aizin wal faizin untuk semuanya, terutama anak-anak kelas 4. Baik ketika Bu Ais berinteraksi bersama kalian, ketika mengajar, belajar bersama dengan kalian, mungkin Bu Ais punya salah, khilaf, baik sengaja maupun tidak.
Mohon dimaafkan ya. Ya. Ya, semoga kita sama-sama mulai dari nol, membuka lembaran baru dan lebih bersemangat untuk tahun ajaran baru dan menjalani hari-hari kita dengan semangat tentunya. Mungkin itu saja dari Bu Ais. Bisa dilanjutkan ke Bu Anggra. Silakan Bu Anggra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah, semoga semuanya masih tetap sehat ya, masih terus semangat juga, meskipun masih kita saat ini juga halalnya juga secara online, nggak apa-apa. Di sini Bu Anggra mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin, Bu Anggra mohon maaf jika selama dalam mengajar, menyampaikan ilmu, ataupun berinteraksi dengan anak-anak, khususnya juga untuk anak kelas 4, Bu Anggra mohon maaf, semoga dimaafkan, dan juga semoga kedepannya kita bisa semakin lebih baik lagi ya, baik Bu Anggra ataupun anak-anak semua juga. Terus semangat dan juga sama-sama kita berdoa semoga pandemi segera berakhir, kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar secara langsung di sekolah. Sudah pada kangen semua kan? Banyakin disilakan di anak ya untuk agar pandemi segera berakhir. Mungkin demikian Bu Anggra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggra dan Bu Ais. Wah, ini sama-sama kangen ya dengan wajahnya dan juga sudah kosong-kosong ya berarti. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi, belajar lagi lebih semangat. Baiklah, kita langsung ke wali kelas 5 ya. Ada Pak Ridho dan Bu Inang ya. Oke, Pak Ridho. Gimana ya Pak Ridho? Monggo Pak Ridho dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Khususnya kepada anak-anak kelas 5 tentunya yang sudah sering bertemu dengan Pak Ridho, baik virtual maupun tatap muka langsung ya. Terima kasih, dan Pak Ridho mohon maaf selama pembelajaran yang setelah kita lakukan bersama ada penyampaian yang kurang sesuai, ada kata-kata yang kurang sesuai bagi khususnya murid-murid kelas 5, mohon dimaafkan. Itu murni apa yang disampaikan Pak Ridho demi kebaikan kalian semuanya, dan apabila ada penyampaian yang kurang sesuai mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan untuk kelas 4 yang belum kenal, salam kenal ya, ini Pak Ridho. Dan untuk kelas 6 yang kemarin sempat berujian praktek dengan Pak Ridho, apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena kita sebagai hamba Allah hanya bisa saling memaafkan dan mensupport satu sama lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sudah Pak Ridho, kemudian langsung dilanjutkan ke Bu Inang ya. Assalamualaikum anak-anak hebat semuanya. Ya, Bu Inang ucapkan bagi anak-anakku yang hebat mulai dari kelas 4, kelas 5 atau kelas 6, mungkin selama ini Bu Inang banyak salah kepada kalian, salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, atau salah dalam penyampaian materi. Mohon keikhlasannya untuk memaafkan ya. Semoga Ramadan kita kali ini diterima oleh Allah, segala amal ibadah yang telah kita usahakan, yang telah kita upayakan, semoga diterima oleh Allah, dan Allah mengampuni setiap perbuatan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bu Inang, sekali lagi ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf
atas segala kekhilafan yang pernah Bu Inang sampaikan. Semoga di Ramadan berikutnya, setelah Ramadan, 11 bulan setelahnya, semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang bertakwa. Gitu ya anak-anak yang hebat. Mungkin itu untuk permohonan maaf, jadi minta keridhoannya untuk saling memaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Inang, terima kasih Pak Ridho. Wah, ini waktunya Bu Tika ya berarti ya. Oke, Bu Tika juga begitu. Terutama untuk yang kelas 6 juga, karena yang selama ini kita sering ketemu ya, selama ini juga minta maaf ya apabila pernah nggak ya Bu Tika marah? Oh nggak pernah ya, nggak pernah gitu. Dan minta maaf ya kalau ada kesalahan banyak mungkin yang dilakukan Bu Tika membuat kalian merasa gimana gitu misalnya. Minta maaf ya, karena ini semuanya adalah rasa sayang, rasa cinta guru-guru terhadap kalian semuanya, karena kalian adalah yang terbaik buat kita, gitu ya. Semoga di bulan berikutnya kita jadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Begitu. Sekali lagi Bu Tika ingatkan untuk teman-teman semua yang ini videonya belum dihidupkan, minta tolong ya. Nanti kita bisa ikut kuis itu dengan syarat video bisa dihidupkan. Karena kuisnya nanti adalah kuis kelas. Jadi siapapun boleh menjawab dengan syarat video dihidupkan dan itu jadi poin masuk ke kelasnya. Jadi sangat menyesal sekali jika nanti poinnya tidak dimasukkan ke kelas kalian karena video yang tidak dihidupkan, gitu ya. Minta tolong videonya sudah dihidupkan. Kita lanjutkan ke sesi 3 ya, yaitu perwakilan dari tiap anak-anak dari tiap kelas ya. Kita mulai dari perwakilan kelas 4. Ada Nanda Syamil. Syamil di mana? Sudah siap? Bu Tika persilakan. Silakan Syamil. Mic-nya dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syamil dari kelas 4 mewakili semua. Maaf, belum selesai. Mas Samir, sekali lagi ya. Udah bagus, luar biasa loh. Wah, ini mana? Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Saya Syamil mengucapkan mohon maaf pada guru-guru dan teman-teman untuk semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Syamil. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ya harusnya kita ya. Oh, gitu. Terima kasih Syamil. Luar biasa sekali perwakilan dari kelas 4. Berikutnya kita langsung ke perwakilan kelas 5 kita. Ada Kakak Sumaya. Mana ya Kak Sumaya ya? Kak Sumaya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya mewakili teman-teman kelas 5 SD Alam Mutiara Umar
mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, serta teman-teman yang kakak-kakak. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah akan menyampaikan usia kita untuk bertemu Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sumaya. Tepuk tangan juga dong. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan yang terakhir dari perwakilan kelas 6. Ada Kak Salsabila. Silakan Kak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman kelas 6 meminta maaf kepada Bapak, Ibu guru, serta kepada kelas atas segala salah dan khilaf yang mungkin terucap. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Salsa. Tepuk tangan juga dong. Alhamdulillah. Semuanya anak-anak pemberani, anak-anak hebat. Insya Allah semua kesalahan itu dimaafkan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena bagi kami sebuah kebahagiaan apabila melihat kalian itu pada posisi yang luar biasa dari sisi ketakwaan, dari sisi keilmuan. Insya Allah doa-doa kami akan selalu mengiringi anak-anak semuanya. Oke, gitu ya. Alhamdulillah. Yang kemarin mempersiapkan kartu ucapan. Gimana kartu ucapannya ya? Kita perlihatkan dulu. Mana kartu ucapannya anak-anak? Oh ya, alhamdulillah. Kita perlihatkan dulu di ini ya. Di Zoom ya. Nah, ya. Itu. Silakan diambil ininya, kartu ucapannya. Rohi, bagus sekali. Nah, Farel, terima kasih. Siapa lagi ya? Oh, Fabian, terima kasih. Wah, warnanya bagus. Ini kalau ada yang tidak ada namanya di Zoom-nya, berarti kan susah untuk menyebutkan. Mana lagi? Syamil Bu ini. Oh, Kak Salsa. Kak Salsa mana? Oh, Naza, terima kasih. Iya, wah bagus-bagus sekali ternyata ya. Naza, itu berapa dimensi? Coba dilihat lagi. Penasaran, Bu Tika? Iya, wow, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Faris, mana punyanya? Saya tidak ada, saya hanya mengucapkan. Oh, mengucapkan ya. Faris mau mengucapkan? Oh, Minal aidin wal faizin. Amin, amin. Ada lagi yang belum Bu Tika sebutkan? Oh, Safira, terima kasih. Ada lagi belum ya? Bagus ya, Rogi punyanya. Ini siapa, Bu? Yang atas ya. Oh, siapa? Vino. Wah, iya, Vino. Kamu tahu ya, Vino? Bu Tika nunjuk kamu. Soalnya itu nama ibunya, Bu Erlia. Masa Vino Bu Tika panggil Bu Erlia? Oke, bagus Vino. Adam, punya Adam mana? Usada, Aunil, Danen, Atia, Ainun, Bahana. Bahana mana Bahana? Pokoknya punyanya. Mana lagi yang lain? Oh, Salsa sudah. Fadil. Rahmat punya mana? Zidan. Ica. Rehan. Fahmi. Oh, Ica. Oke, terima kasih ya Ica. Ada halaman berikutnya, Bu? Oh, ada ini ya. Oke, terima kasih. Nanti di foto ya, dikasihkan ke Bu Guru masing-masing supaya kita bisa upload di
Instagram ya, Instagram. Oke, berikutnya kita langsung ke acara berikutnya, yaitu kesungkeman yang didampingi orang tua. Kartunya tadi boleh diberikan ke orang tua sambil mencium tangannya dan meminta maaf apabila Orang tua keluar kota. Orang ya, oke. tua Yang saya ada yang didampingi. pasar. Oke. Ada nggak orang tuanya yang didampingi? Tidak ada. Ya. Orang tua saya pergi sama ayah gimana, Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa diambil fotonya aja ya, dikirimkan ya pas sungkeman ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya Bu Ais. Dan ini adalah salah satu video terbaik yang pernah dibuat oleh Bu Ais. Wah, jadi harus sangat diapresiasi. Dan anak-anak semuanya harus melihat ya, karena video ini nanti akan kita jadikan bahan kuis. Oke, jadi ini minta tolong diperhatikan semuanya. Ketika selesai pemutaran video, nanti akan ada kuis yang dipandu oleh Bu Anggra. Dan setiap yang menjawab, nanti jawaban lewat chatting di room chatting Zoom. Dan yang menjawab itu videonya harus di-on-kan. Kemudian yang menjawab itu menjadi tambahan kepada poin per kelas. Jadi menghitungnya poin per kelasnya. Jadi nanti akan kita umumkan siapakah di antara kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang memenangkan kuis ini. Ada hadiah yang akan menunggu kalian. Apa hadiahnya? Lihat berikut ini. Mana Bu ya? Rahasia ternyata. Oke. Nanti ya. Siap-siap semuanya? Nah, sekarang kita pasang matanya, semuanya konsentrasi pada video yang akan kita putar. Karena setelah itu tidak ada pemutaran video yang kedua. Oke, siap-siap ya. Silakan. Bentar ya. Bisa dilihat ya? Bisa. Oke, sip. Siap-siap ya. Kita mulai. Enggak jelas. Ada suaranya enggak? Yes, sir. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, Gak enak suaranya. lihat, Ramadan memang telah usai. Ramadan juga telah meninggalkan kita. Namun ada satu hal, satu pesan yang perlu kita ingat. Di mana bulan Ramadan yang telah kita lalui kemarin adalah bulan yang penuh dengan peristiwa besar Islam yang terjadi bertahun-tahun lalu lamanya. Tentunya peristiwa besar ini tidak boleh kita lupakan. Harus kita ingat selamanya. Apa saja peristiwa besar itu? Mari kita bahas bersama-sama. Simak dengan baik. Pertama, pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah. Pada tahun 628 Masehi, suku Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik di antara Mekah dan Madinah setelah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy. Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad SAW dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan musyrikin Quraisy. Karena sebab pelanggaran perjanjian inilah, umat Muslim bersama Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah dari Madinah untuk menguasai kota Mekah tanpa menyatakan perang terhadap kafir Quraisy. Pembebasan kota Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW beserta 10.000 muslimin
bersama-sama dengan serentak menuju Mekah dan kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Dua, Al-Quran diturunkan. Dek, mulai Dek. Al-Quran merupakan kitab suci satu-satunya yang tidak tercampur dengan manusia atau makhluk lainnya. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya Allah tanamkan berbagai macam pelajaran penting bagi umat manusia. Faktanya, kitab suci ini diturunkan Allah pada bulan suci mulia, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Ayat Al-Quran pertama diterima Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira, sebuah gua yang terletak di pegunungan sekitar kota Makkah. Kala itu usia Nabi SAW adalah 40 tahun. Tiga, peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Ghazwatul Badar, yaitu peperangan Badar. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1.000 tentara musyrikin Makkah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Tentunya peristiwa ini sangatlah aneh karena jumlah tentara Islam saat itu tidaklah banyak, hanya 313 orang, sedangkan pihak lawan adalah 1.000 orang. Secara logika, pastilah peperangan ini akan dimenangi oleh pihak kafir Quraisy. Namun karena kekuatan puasa yang umat muslim lakukan pada saat itu, Allah berikan kemenangan yang besar bagi mereka. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Roma yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Raja Hercules, Kaisar Roma Timur Bizantium, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Saat berita itu sampai ke baginda Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Roma dan mengutuk zakat. Pada waktu itu, tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Semangat iman kaum muslim saat itu benar-benar teruji. Namun, mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Roma tidak berada di sana. Sebaliknya, Roma menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang banyak. Tentara Islam terus mengajak Roma sehingga terjadilah sebuah perjanjian antara Islam dan Roma kala itu. Di antara isi perjanjian itu adalah harus tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap bulan. Kala itu, pertarungan ini dimenangi oleh pihak kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Perang inilah yang menjadi peperangan terakhir Rasulullah SAW. 5. Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk yang khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. 6. Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun 9 Hijriah, ia mengirimkan Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, patung ini sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. 8. Pembebasan Andalusia atau Spanyol.
Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirimkan pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya, Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. 9. Peperangan Zallaqah di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat, bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Morabit di Afrika Utara. Gubernur Cordova Al-Mu'tamin meminta bantuan Sultan dinasti Morabit, Yusuf bin Tasyifil, untuk memerangi Alfonso V. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso V yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. 10. Tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Kala itu, jenderal tentara Mongol yang dikenal sebagai orang paling kejam adalah Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1258, tentara pemimpin Jenderal Hulagu Khan merempuh kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Efrat dan Dajlah, sehingga airnya menjadi hitam dengan tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah, bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balas. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk Mesir mengarah ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kit Bukanoyen, seorang letnan Kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya anak-anak. Ternyata bulan Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Wah, peristiwa yang benar-benar menggugah hati kita semuanya ya. Banyak kemenangan banyak peperangan yang justru dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan di mana kaum muslimin itu menunjukkan kekuatannya dan Allah menurunkan pertolongannya. Wah, luar biasa. Oke, semuanya udah siap? Nah, kita mulai kuisnya ya. Bu Tika, bacakan aturan kuis kita hari ini. Yang pertama gini, dari kuis itu masing-masing ketika pertanyaan disampaikan, jadi nanti ada slide pertanyaan disampaikan begitu, kemudian masing-masing anak itu menjawab pertanyaannya. Siapakah yang menang, kelas berapa yang menang, itu ditentukan dari banyaknya anak dari kelas itu yang menjawab. Paham dan benar. Misalnya, ada satu pertanyaan nih, 1 tambah 1 berapa? Misalnya nih, jawabannya 2 gitu ya. Dari kelas 4 itu yang menjawab betul ada 20 anak. Dari kelas 5 yang menjawab betul ada 15 anak misalnya. Dan dari kelas 6 yang menjawab betul ada 10 anak. Maka otomatis jawabannya itu dimenangkan oleh kelas 4. Karena yang jawab paling banyak kelas 4. Oke, paham? Jadi semua anak harus berpartisipasi terhadap kelasnya. Nah, jadi semakin banyak kalian, satu orang satu pertanyaan 1 kali jawab ya untuk masing-masing orang gitu. Jadi semakin kalian jawab maka menambah poin untuk kelas. Paham? Lewat chat, room chat ya, lewat room chat. Nanti ada pertanyaan tertentu yang harus dijawab secara lisan. Semuanya paham? Oke? Nah ya, siap. Kita langsung undang Bu Anggra. Nah, selamat datang Bu Anggra, monggo. Anak-anak sudah siap ya untuk kita games quiz sebagai bentuk apa ya namanya
semangat bersama dari masing-masing kelas ya, tapi bukan berarti akhirnya berseteru, cuma di sini saling menunjukkan kekompakan kelas kalian masing-masing. Siap ya, sekaligus sebagai ini juga, ini tadi kan kalian sudah dapat banyak informasi terkait tentang ilmu juga selama Ramadan itu betapa luar biasanya para sahabat dan juga Rasulullah itu ternyata mengisi Ramadannya itu tidak hanya sekedar sholat, puasa saja, tapi juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Oke, sudah siap semuanya? Bu Anggra ingatkan, aturan games-nya yaitu adalah anak-anak tuliskan nama kalian plus kelas. Jadi bisa dituliskan misalnya Danen, ALS 4 gitu. Jadi nggak perlu itu banget, nggak apa-apa sih. Kayak gitu. Jadi kelas 4 terus jawabannya kan kayak gitu. Sudah bisa dipahami semua? Siap ya, jadi bisa dibuka di room chat-nya. Oke, sudah tahu kan letak buat room chat? To everyone ya. Jadi yang to everyone. Oke? Sip. Nah, seperti itu. Rogi plus 4, oke, sip. Itu tesnya doang ya. Nah, sekarang kita mulai langsung di pertanyaan pertama. Bu Anggra harapkan tidak ada yang kopas jawaban ya, tapi kalian bisa benar-benar berdasarkan pemahaman kalian dituliskan di situ. Dan tadi seperti kata Bu Tika, semuanya harus aktif karena ini kontribusi kalian buat kelas kalian. Oke, kita mulai ya. Sip, siap. Yang pertama sudah muncul nih. Sebutkan 3 peristiwa yang disebutkan dalam video tadi. Ada 10 peristiwa, cukup 3 saja kalian sebutkan. Ayo, segera. Bu Anggra kasih waktu 2 menit juga ya, jadi ada waktunya. Saya satu HP sama suami. Oke, nama dan langsung jawaban. Jadi jangan nama terus di chat yang lainnya itu beda lagi. Jadi di satu chat nama plus jawaban. Gimana? Rohib. Oke, 1 menit lagi ya. Ini bukan hanya nama ya, tapi jawaban. Ingat, nama langsung jawaban. Jangan nama saja. Oke, jadi seperti ini sudah benar. Zidan Azahara Profatli. Everyone Spian. Kirimnya ke everyone ya. Kirimnya ke everyone ya. Ada satu lagi enggak boleh? Oke, ayo semangat nih. Ini akan ada door prize bagi kelas yang menjawab paling banyak. Jadi nanti door prize-nya buat satu kelas ya. Ayo semangat. Oke, 30 detik lagi. Jadi ada batas waktunya ya, tetapan.
Oke, selesai ya. Untuk pertanyaan pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Rasulullah menerima wahyu pertama kali saat beliau berada di gua titik-titik, di saat beliau berumur titik-titik. Ini harus 2 jawaban ya. Jadi kalau cuma dijawab di guanya saja berarti dianggap tidak benar. Kalau cuma dijawab umurnya saja, ini juga tidak tepat. Jadi harus 2 jawaban. Waktunya 2 menit. Telepon. Berapa sih? Nanti 5, nanti kan nanti sekarang tulisan. Iya, 4 ya. Nanti cepat. Ayo, ini kelas 6 masih sedikit loh yang jawab. Semangat, semangat. Ayo, semangat. Kakak kelas harus lebih semangat dong. Kelas 4, ayo kelas 4. Jangan mau kalah. Oke, waktunya 30 detik lagi. Ini mohon maaf. Sudah jauh turun. 4, 5, nanti kita panggil. Berarti dia satu-satu lisan di mana ya, lisan? Karena cara lisan gimana? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Oh, berarti sini anu kita tekan dulu. Sini anu sampai sini jawab dulu. Oh, ini kan ada dulu. Berarti Oke, next pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga adalah perang yang mempertemukan 313 tentara muslim melawan 1000 tentara musyrik adalah perang titik-titik-titik. Nah, tadi ada di video kalau kalian memperhatikan. Yuk. Perang apakah itu? Resen atau ada resen? Resen apa ngomong? Resen ya. Kok sini nggak sih bisa atau main di tangan tapi gue lihat nanti gue siapa dulu tapi nanti nggak share screen ya. Nanti sudah ada Ini terhitung poinnya sampai sekarang kelas 5 sama 4 ini saingan. Ih, ayo semangat. Ayo. Kelas 6 ayo. Kelas 5 ayo. Ayo. Naikkan poinnya. Oke.
Jawabnya sekali ya. Ya, jawabannya sekali saja ya, tidak perlu berulang-ulang. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Selesai untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Siapakah nama sahabat yang mendapat julukan muadzin Rasulullah? Ayo. Gampang ini. Ayo. Oke, Usada. Tapi kan kok enggak baik lisan ya. Itu sama dulu. Ini. Mana tuh? Dari ini. Enggak bisa satu, enggak bisa semua. Ini ya pulang-pulang. Atau lempar-lempar ya. Wih, kelas 5 semangat banget ini. Ya Allah. Ayo kelas 4. Hebat ini kelas 5. Poinnya tinggi. 4, 5, 6. Kok menjawab 4. Yesus betul siapanya. Wah, itu tambahan mereka. Iya. Itu perwakilan nih. Perwakilan enggak waktu. Baik, tengah dulu aja. Nomor 5. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan kelima. Jadi selesai waktu untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 5 adalah sebutkan 2 hari raya kaum muslimin. Harus 2. Kalau cuma 1 berarti itu tidak tepat. Stop screen, bro. Stop screen. Kita lihat pertanyaan yang mana. Tak tuliskan aja. Oke. Sama 31 Rasul sama aku. Jadi kita tulis di sana. Ini bisa kelihatan semua maksudnya. Melihat itu. Udah semua. 1, 2. Aduh. Ini lagi yang Gimana cara? Ayo sini. Jangan semua sudah. Tambahan poin. Nanti bahas. Tapi ini berarti yang perwakilannya. Itu ada 3. Saya dari kelas 4 ini. Kelas 4 unggul di soal ini. Yuk. Tapi sebenarnya soalnya tadi kayaknya enggak begitu beda. Gimana dong? Enggak, saya nggak tahu kan nanti. Iya. Oke, selesai ya. Nanti akan dikalkulasikan oleh Bu Ais siapakah yang paling banyak menjawab, apakah dari kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Nah, untuk semakin menambah meriah, di sini ada tambahan soal bonus untuk masing-masing kelas. Oke, jadi Bu Anggra akan meminta kelas 4 dulu, ada pertanyaan, 1 mewakili. Kalau jawabannya benar, berarti itu tambahan untuk kelas 4, terus kemudian kelas 5, dan seterusnya. Bisa dipahami ya?
Nah, kalau seandainya nanti salah, jadi misalnya ini kan pertanyaan khusus kelas 4, tapi ternyata jawabannya salah, nanti bisa dilempar ke kelas 5 atau kelas 6, gitu ya, untuk menambah seru. Oke, siap ya? Ini enaknya mau perwakilan atau Bu Angger yang tunjuk ya, perwakilan dari kelas 4-nya? Ini gimana, Bu? Perwakilan aja, Bu. Perwakilan aja. Perwakilan yang mau menjawab aja ya dulu. Oke. Pertanyaan. Ya gitu aja, ya gitu aja. Pertanyaan untuk kelas 4 terlebih dahulu ya. Pertanyaan bonus. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan. Langsung ngomong. Ya, sebutkan 3. Ini jadi langsung ngomong ya. Jadi silahkan video Dian juga mikrofonnya dinyalakan. Perwakilan dari kelas 4 boleh menjawab. Itu yang tahu. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 nama sahabat Nabi yang kalian ketahui. Ayo, siapa yang mewakili dari kelas 4? Saya. Rohim. Saya. Rohim. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah. Oke, Masya Allah. Benar jawabannya? Oke, sip. Benar jawabannya, maka tidak dilempar. Menjadi 1 tambahan poin untuk kelas 4. Yeay, tepuk tangan. Oke, sekarang adalah tambahan poin untuk kelas 5. Ini siap-siap perwakilan kelas 5. Pertanyaannya adalah, Isra adalah peristiwa di mana Rasulullah diperjalankan di malam hari dari mana menuju mana. Ini harus jawabannya benar. Dari mana menuju mana? Siapa yang mau menjawab perwakilan kelas 5? Ayo, kelas 5. Kelas 5 mana ini? Belum diulangi lagi soalnya. Berulangi ya pertanyaannya. Isra itu adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah di malam hari dari mana menuju mana. Ada yang tahu? Bu Amri ya. Kalau nggak tahu nanti, kalau nggak tahu nanti diperebutkan antara kelas 4 atau kelas 6. Siapa ini? Rahma? Ya, Rahma. Oke. Silakan Rahma. Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, Masya Allah. Sip. Benar ya jawabannya dari Mekah ataupun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, yang sekarang sedang terjadi berkecamuk ya, maka kita doakan ya semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kemudahan dan juga kemenangan oleh Allah. Oke, sip, tepuk tangan untuk Rahma. Oke, sekarang adalah Oke, pertanyaan sekarang untuk kelas 6. Kelas 6, silahkan yang mewakili. Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal. Adakah yang mau menjawab perwakilan kelas 6? Anggra ulangi. Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal. Siapa yang mewakili kelas 6? Boleh untuk menyatakan Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal titik. Kelas 6. Mana kelas 6? Ayo tunjukkan. 17 Ramadan, Bu. Siapa ini? Mbak Hana. Oh, Mbak Hana. Oke, sip. 17 Ramadan jawabannya benar? Ya, benar. Yeay. Wah, ternyata semuanya sudah bisa nih menjawab pertanyaan bonus dari masing-masing kelas. Berarti sudah mendapatkan bonus masing-masing kelasnya. Nah, nanti tinggal diakumulasikan dulu dengan nilai yang sebelumnya.
Oke. Oke. Oke, tunggu sebentar ya, sedang dikalkulasikan hasilnya. Oke, hasil akhirnya sudah keluar. Bu Anggra bacakan ya. Dan pemenangnya, jeng 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 jeng, adalah dari kelas 4. Yeay. Ini meskipun pemandunya Bu Anggra bukan berarti Bu Anggra memenangkan ya. Enggak, ini Bu Anggra sebutkan, jadi hasil akhirnya kelas 4 itu mendapatkan poin 55, kelas 5, 54, wah ini cuma selisih 1 poin. Ya, dan kelas 6 adalah 25. Ayo semangat semuanya nih. Oke, ya. Jadi nanti tunggu saja apa hadiahnya yang akan didapat oleh kelas 4. Ditunggu saja ya, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti kuis games hari ini. Semoga games ini nggak hanya sekedar menjadi keseruan ya, tapi juga bisa menambah keilmuan kita bersama, dan juga tadi kembali lagi ke acara utama kita tadi adalah halal bihalal. Di sini bisa semakin mempererat ukhuwah kita juga, dan juga semakin tadi kita saling memaafkan ya, bahwasanya jangan sampai habis ini ada hal-hal yang ya mungkin setiap manusia punya salah kan kayak khilaf, namun ya mulai dari sekarang lah kita saling memaafkan teman-teman kita ya, dan juga bu guru juga. Oke, di sini mungkin tadi ya di pertanyaan yang tadi terselip adalah tentang Al-Aqsa tadi ya, bagaimana anak-anak semua tentu sudah juga tahu di berita-berita bagaimana kondisi kaum muslimin di Palestina sedang membara lagi, dan ini sebenarnya sudah setiap tahun ya terjadi ketika kita bisa merasakan Ramadan ataupun 1 Syawal, hari Lebaran kita penuh sukacita, kita bisa makan banyak, bahkan sering dikatakan Ramadan kurus, begitu 1 Syawal gendut lagi. Nah, ini tapi saudara-saudara kita di Palestina sana, jangankan untuk melakukan ngabuburit, jangankan untuk silaturahmi kepada tetangga-tetangga. Nah, mereka di sana saja kekurangan makan, kekurangan air, bahkan setiap saat itu diliputi rasa was-was karena kapanpun bom itu bisa jatuh ke genteng atap rumah mereka, bisa mengenai diri mereka sendiri, ajal kapanpun bisa datang menjemput. Seperti itu ya, mungkin ini menjadi pengingat bersama kita di sini yang mungkin kondisinya aman, serba cukup, makan, air, maka bersyukur ya anak-anak semua, dan juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kesabaran, dilimpahkan pahala oleh Allah, dan juga kita mohon sama Allah semoga kaum muslimin di sana bisa diberikan kemenangan dan juga dihancurkan para musuh-musuh Allah tadi. Ya, mungkin seperti itu agenda kita hari ini. Ya ini tadi berhubung Bu Tika ada kegiatan, berarti di sini Bu Angga saja ya yang menutup. Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah aktif dan juga antusias mengikuti halal bihalal pada hari ini. Bu Guru senang sekali. Kita langsung cukupkan saja ya. Kita tutup halal bihalal kita pada hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan juga doa penutup majelis. Bersama-sama, Astaghfirullahaladzim, 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 Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih anak-anak semua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Grup door prize-nya diambil. Prize-nya akan diambil ketika offline nanti ya. Oke, tunggu saja dilihat apa door prize. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa. Insya Allah akan bertemu secara See you next time. Terus semangat ya. Minang ya, semuanya. Terima kasih atas kehadirannya.